ketika tidak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih. Ketika tidak ada satu orang pun yang meliput aksi kita dalam berderma. Ketika tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya, kecuali hanya kita dan yang kita beri bantuan. Ketahuilah, Allah dialah Zat yang Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang maha mulia, Zat yang maha terpuji. Semoga Allah izinkan kita tetap istiqomah sampai kita wafat berpulang ke pangkuannya dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman yang disayang Allah, kita masih bersama sebuah kitab yang indah luar biasa. Sebuah kitab karya ulama yang sangat besar dan masyhurnya. Sebuah kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh. Kitab yang menjadi rujukan di banyak pondok pesantren atau tempat-tempat belajar ilmu syar'i. Sebuah karya yang sangat besar, sebuah karya yang indah, sebuah karya yang hebat dari seorang ulama yang sama hebatnya. Beliau adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sesuai dengan tema kita, teman-teman dirahmati Allah, hamba-hamba Allah yang murah hati. Pada bab yang ke-60 dari judul asli yang berjudul bab tentang kemurahan hati, kedermawanan, dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tenangkan diri kita, wahai teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ketika tidak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih. Ketika tidak ada satu orang pun yang meliput aksi kita dalam berderma. Ketika tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya, kecuali hanya kita dan yang kita beri bantuan. Ketahuilah, Allah dialah Zat yang Maha mengetahui atas apa yang dilakukan hamba-hambanya. Bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Quran? Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah dialah Zat yang Maha mengawasi atas setiap yang dilakukan hamba-hambanya. Jadi kita sebenarnya sedang ODP, orang dalam pantauan atau orang dalam pengawasan. Setiap hari kita diawasi, tapi bukan oleh manusia, tapi bukan dari CCTV semata, bukan juga diawasi oleh atasan-atasan kita atau bos-bos kita. Kita adalah ODP, orang dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Pemirsa dimanapun berada, pendengar dimanapun berada, teman-teman dimanapun berada yang semoga selalu disayang Allah, maka atas apa yang diinfakkan Allah mengetahui. Nah, kemarin ada kisah yang kami hantarkan, kisah salaful ummah yang ketika orang gila datang ke rumahnya, dia memberikan yang terbaik. Kemudian anaknya bertanya pada dirinya, wahai ayah, kenapa yang engkau beri kepada orang gila itu makanan terbaik? Bukankah orang gila tidak akan tahu kalau kita memberi makanan sisa dari makanan hari kemarin? Kata orang tuanya, wahai anakku sayang, orang gila itu tidak tahu, tapi Tuhannya orang gila itu tahu nilai yang kita berikan kepada hambanya tersebut. Ini iman, teman-teman sekalian. Iman yang membawa orang itu mau memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Karena iman menggerakkan hati seorang hamba yang tergerak hatinya bisa menafkahkan hal yang paling dia cintai lagi dia sukai kepada hambanya yang lain atau sesamanya. Itu semua karena iman. Itu semua karena iman.
hari-hari ini miliki iman yang mulia, iman yang seperti mutiara, iman yang kita tahu sangat indah buahnya bila dirasakan. Karena keyakinanlah yang menghantarkan seseorang bisa beramal dengan amalan terbaik atas bimbingan dari Allah serta hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun harta yang kita keluarkan di jalan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Apakah lantas ketika kita mengeluarkan harta kita untuk hal-hal yang tidak baik, Allah nggak tahu? Bukan begitu cara memahaminya. Allah tahu semua yang dilakukan hamba, baik dan buruknya, besar dan kecilnya, semua Allah tahu dengan detail. Maka ketika kita belanjakan harta kita di jalan kebaikan, Allah tahu, pun juga sama. Ketika kita membelanjakan harta kita di jalan yang buruk, Allah pun juga tahu. Allah tahu ketika kita sedang membelanjakan harta kita di jalan yang buruk, Allah tahu. Allah tahu kita sedang berfoya-foya, Allah tahu. Allah tahu harta kita habis hanya untuk berbuat maksiat dan dosa, Allah tahu. Semua Allah tahu. Dan orang beriman adalah mereka yang akan menggerakkan tangan, kaki, jiwa, raga, bahkan termasuk menggelontorkan hartanya hanya di jalan Allah Azza wa Jalla, hanya semata untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ada hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat agar kita senantiasa termotivasi, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, la hasada illa fitnatain. La hasada, tidak boleh kita iri, illa kecuali fitnatain, terhadap dua hal atau dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, kecuali kepada seorang laki-laki yang Allah berikan padanya harta, yang dengan harta tersebut dia membelanjakan di jalan yang hak, di jalan yang benar, di jalan yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Boleh kita iri kepada mereka. Boleh kita iri ketika melihat tetangga kita mampu berinfak dengan nominal yang sangat membuat kita tercengang. Boleh kita iri kepada mereka yang saat musim pandemi seperti ini, di situasi yang mayoritas sulit terjadi di mana-mana, dia masih bisa menyisihkan hartanya kepada sesamanya. Boleh iri kepada beliau. Kepada mereka yang menyumbang sajadah masjid ratusan juta, kepada mereka yang menyumbang untuk pembangunan masjid miliaran rupiah, boleh iri kepada mereka. Ini tanda hati yang hidup. Ini tanda hati yang hidup. Salah satunya ketika seseorang beramal soleh, kita tergerak juga untuk mengikuti amal soleh yang orang itu lakukan. Ini tanda hati hidup. Orang kalau hatinya hidup, dia akan mudah tergerak melakukan amal soleh. Seperti sebuah trigger, orang melakukan kebaikan, kita ingin ikutin kebaikan itu karena hati kita condong dengan kebaikan. Dan ini tanda hidupnya hati, termasuk tanda hidupnya hati. Ketika hati kita merasa ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, dan berbuat baik. Kalau hati sudah mati, hati yang mati nggak bisa membaca kebaikan yang dilakukan orang untuk kemudian ditiru sama dia. Kenapa hatinya mati? Hatinya rusak, hatinya berpenyakit,
yang kalau Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Baqarah di ayat-ayat awalannya, 10 ayat pertama, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Hatinya itu sakit. Saking sakitnya hati tersebut, dia tertutup mata hatinya dari beramal soleh, sehingga fazadahumullahu marad, Allah tambahkan sakitnya, sehingga menjadi tertutuplah hatinya, sulit menerima kebaikan, sulit memandang hal-hal yang baik. Kenapa? Itu karena tersebab hatinya telah mati. Teman-teman yang disayang Allah Azza wa Jal, azan asar wilayah Garung dan sekitarnya, Wonosobo dan sekitarnya, alhamdulillah sudah berkumandang. Bila Allah mengizinkan, kita akan lanjutkan ba'da asar dengan seizin dari Allah Azza wa Jal tentang bolehnya iri pada dua perkara. Tentang bolehnya iri pada dua perkara. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga teman-teman sekalian. Tunaikan sholat tepat pada waktunya, karena Allah berfirman, kitaban mauquta, waktu sholat sudah ditentukan. Dan Rasul SAW beliau bersabda, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'mal, atau ayyu a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Dan Rasul pun SAW menjawab, salatu ala waktiha, engkau sholat on time, tepat pada waktunya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.